Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak. Kita bertemu kembali pada pagi hari ini. Kita bertemu di pelajaran kita yaitu penerapan sistem radio dan televisi. Ya. Jadi untuk kita sebelum memulai pelajaran pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa mulai selesai. Oke anak-anak, sebelumnya saya absen dulu. Jadi absennya sudah saya buat di Classroom. Nanti silahkan dibuka kemudian diisi ya absennya ya. Sekarang saya absen di sini. Silahkan nanti yang saya absen dibuka mic-nya sambil disebutkan ya, dijawab ya. Iya, Pak. Fitriani. Hadir, Pak. Akbar. Hadir, Pak. Intan. Hadir, Pak. Anak-anak, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang Catur Daya Switching. Jadi telah kalian ketahui bahwa Catur Daya Switching di dalam sebuah perangkat elektronika itu merupakan suatu bagian yang sangat penting, dikarenakan catur daya itu sendiri adalah pensuplai tenaga ke semua bagian dari rangkaian elektronika. Maka jika tidak ada catur daya, rangkaian elektronika tidak dapat bekerja. Jadi kalian ketika mempelajari ini itu mudah-mudahan itu akan bermanfaat ya, apalagi kalau nanti kalian terjun ke dunia perbaikan. Jadi pengukuran di catur daya itu sangat penting ya. Oke, baik. Nah, kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan di sini ada catur daya ya. Nah, di sini adalah catur daya rendah pada rangkaian penerima televisi. Nah, ini adalah bagian ini gambar rangkaian switching ya. Nah, untuk kompetensi dasar kita di sini ada menganalisis rangkaian catur daya rendah pada rangkaian penerima televisi. Kemudian mengukur untuk keterampilannya mengukur tegangan catur daya rendah pada rangkaian penerima televisi. Nah, di sini indikatornya yaitu mengukur tegangan catur daya rendah pada bagian horizontal rangkaian penerima televisi dan juga mengukur tegangan catur daya rendah pada bagian vertikal penerima televisi. Nah, yang akan saya jelaskan pertama yaitu adalah fungsi dari bagian-bagian multimeter. Nah, jadi untuk bagian multimeter yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu adalah papan skala multimeter. Ini berfungsi untuk membaca hasil dari pengukuran. Dan kemudian yang kedua yaitu saklar batas ukur multimeter. Nah, di sini saklarnya yang ini ya, untuk yang analog, kemudian yang ini untuk yang digital, di sini saklarnya. Nah, ini berfungsi untuk memilih posisi alat ukur dan juga memilih posisi batas ukur yang akan kita gunakan. Nah, jadi untuk bagian yang ketiga yaitu skrup pengatur posisi jarum multimeter. Untuk multimeter analog di sini terdapat knob ya yang berfungsi untuk mengatur jarum penunjukan di sini. Nah, jika jarum di sini tidak pas di posisi 0 volt, maka kita atur knobnya sampai jarumnya di posisi 0 volt. Kita atur menggunakan obeng min. Nah, kemudian di sini saya akan menyampaikan atau menampilkan sebuah video pembelajaran yang berisi tentang bagaimana cara melakukan simulasi pengukuran tegangan menggunakan Proteus ya. Nah, di sini langkah yang pertama yang harus kita lakukan adalah pertama buka aplikasi Proteus. Kemudian kita pilih komponennya, apa yang akan kita gambar di sana. Nah, jadi jika kita ingin mengukur rangkaian komponen-komponen yang kita perlukan untuk menggambar sebuah skema catur daya. Ya, di sini kita pilih dulu komponennya. Dan setelah kita selesai menggambar skema catur daya misalkan, nah sekarang kita jalankan simulasinya dengan cara mengeklik tombol play di sebelah kiri bawah ini.
Nah, maka kita akan mendapatkan hasil dari simulasi rangkaian yang kita gambar. Baik, dari penjelasan yang sudah saya sampaikan, kira-kira ada yang mau ditanyakan? Pak, saya mau tanya, Ya, Indra, silahkan. apa perbedaan catu daya linear dengan catu daya switching? Nah, iya bagus ya, Indra. Nah, jadi pertanyaannya adalah apa perbedaan catu daya linear dengan catu daya switching? Ada yang bisa membantu menjawab mungkin? Saya yang akan menjawab, Pak. Jadi perbedaan antara catu daya switching dengan catu daya linear terletak pada prinsip kerjanya. Catu daya switching memiliki prinsip kerja yang lebih rumit daripada catu daya linear. Dimana kalau catu daya linear itu menggunakan trafo inti besi yang trafonya itu besar. Yang kalau blok diagram itu dari AC 220 volt langsung masuk ke trafo, di step down kan, udah itu masuk ke rangkaian penyarah. Sementara kalau catu daya switching itu lebih rumit, namun menggunakan. Oh iya, bagus. Itu tadi adalah perbedaan dari catu daya linear dengan catu daya switching ya. Baik, selanjutnya saya akan memberikan LKPD untuk kalian. Nah, jadi untuk LKPD-nya ini sudah saya kirimkan ke Classroom ya. Nanti silahkan kalian buka, kemudian kalian kerjakan. Nah, untuk LKPD-nya ini di sini tugasnya adalah yang pertama, kalian silahkan gambarkan skema catu daya switching ini ke dalam aplikasi Proteus. Nah, kemudian setelah kalian gambar sesuai, kemudian coba kalian lakukan simulasi ya. Kalian lakukan simulasinya, kemudian kalian lihat berapa tegangan yang keluar di sini ya, berdasarkan tabel di sini ya. Nah, jadi nanti silahkan tegangan inputnya kalian sesuaikan dengan tabel yang ada di sini. Kemudian kalian lakukan simulasi, kemudian kalian baca hasilnya, kemudian hasilnya kalian masukkan ke tabel. Cukup jelas ya dengan tugasnya. Nah, jadi nanti kalau misalkan ada yang kurang jelas, itu silahkan kita diskusi di grup WA ya. Dan jika kalian masih kurang paham dengan materi yang kita bahas ini, di Classroom saya sudah membagikan bahan ajar ya. Silahkan kalian buka, kemudian kalian baca-baca di sana materinya. Jika masih ada yang masih kurang paham, kita konsultasi atau diskusi di grup WA. Kemudian saya juga sudah memberikan evaluasi ya untuk kalian. Sudah saya kirimkan lembaran evaluasi ke Classroom. Itu silahkan kalian buka, kemudian kalian baca, kemudian kerjakan soalnya. Di sana saya memberikan soal esai ya, beberapa soal esai. Silahkan kalian kerjakan, kemudian hasilnya kirim kembali ke Classroom. Baik ya Nana, cukup untuk pembahasan kita kali ini. Jadi sebelum kita tutup materi pada hari ini, kita akan melakukan refleksi. Coba siapa yang bisa merefleksi apa yang sudah kita pelajari hari ini? Ya, Tri. Evaluasi pembelajaran pada materi pengukuran catu daya switching pada televisi, yaitu kita harus tahu bagaimana cara mengukur komponen elektronika menggunakan avometer, baik difungsikan sebagai pengukuran tegangan DC, tegangan AC, pengukuran arus, pengukur resisten. Ya, bagus itu tadi ya, refleksi tentang apa yang sudah kita pelajari hari ini. Jadi pada pelajaran kita kali ini kalian diharapkan mampu untuk dapat mengukur tegangan pada catu daya switching ya, tegangan bagian horizontal dan juga vertikal. Nah, jadi walaupun kita melakukan pengukuran hanya menggunakan simulasi dan itu pasti akan sangat sulit, tapi tetap saya yakin kalian pasti bisa dan akan bermanfaat untuk kalian. Jadi tetap semangat ya. Dan pertemuan kita selanjutnya kita akan membahas tentang deghosting pada penerima televisi. Baiklah, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai, selesai, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.